إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Insyaallah ta'ala jemaah yang muliakan, pembahasan kita malam ini lebih fokus kepada adab seputar tilawah. Kemudian juga akan kita singgung nanti beberapa catatan yang mesti diperhatikan atau kesalahan yang mesti diperbaiki saat kita tilawah. Di awal ini jemaah yang Allah muliakan, kita ingin tekankan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surah Yusuf, "Inna anzalna ilaika Qur'anan Arabiyya." Qur'anan Arabiyya. Quran dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa Arab pelafalannya, dan akan dipahami juga dalam bahasa Arab maknanya. Malam ini insyaallah karena kita akan lebih fokus membahas tentang pelafalan. Kita akan lebih fokus insyaallah karena membahas tentang cara baca Al-Quran. Tapi akan kita bahas lebih merujuk kepada hal-hal umum, hal-hal dasar, tapi boleh jadi itu kurang diperhatikan sehingga sering terjadi kesalahan padanya. Sebutkan dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan ini akan kita jadikan acuan sampai akhir kajian kita. Sebuah riwayat dari beliau, "Al-qira'atu sunnah." Baca Quran ini merupakan sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah boleh baca boleh tidak, tapi lebih bagus baca kalau kita ingin pahala, bukan. Yang dimaksud dengan kata sunnah di sini adalah yaitu kaifiyat atau cara yang mesti diikuti. Lebih jelas riwayat dari beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau sebutkan, "Al-qira'atu sunnatun faqra'u kama tajidun." Baca Quran ini merupakan sunnah, maka baca oleh kalian sebagaimana kalian mendapatinya. Di riwayat lain disebutkan dari Urwah bin Zubair bin Awam, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Inna qira'atal Qur'ani sunnatun minas sunnah." Minas sunnah, sesungguhnya baca Quran itu merupakan sunnah dari sekian banyak sunnah, ajaran dari sekian banyak ajaran. Faqra'u kama ukritumuh, maka bacalah oleh kalian sebagaimana dibacakan Quran itu ke kalian, sebagaimana dicontohkan seperti itu kita baca. Berarti harus ada acuan, harus ada panduan dalam kita membaca. Dan tentunya panduan ini, acuan ini akan kita kembalikan ke sanad asalnya, yaitu orang Arab. Bukan saja orang Arab awam, bukan. Yang dimaksud adalah orang Arab yang memang mendapati Al-Quran ini secara sanad bersambung dari generasi sebelumnya. Disebutkan juga di riwayat lain, "Faqra'u kama 'ullimtum." Bacalah oleh kalian Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Maka alhamdulillah sampai sekarang ini sanad bacaan Quran itu masih bersambung ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan saja dari satu jalan, umumnya orang di dunia ini, dimanapun negerinya, apapun negaranya, bangsanya, maka di sana ada orang yang mewarisi sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bacaan yang biasa kita baca ini bacaan Asim, qiraat Asim dari 10 qari, dan kita baca hanya dari satu riwayat, yaitu riwayat Hafs ibn Sulaiman dari gurunya Asim ibn Abi Najud, dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib, dari gurunya para sahabat Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Mas'ud, Al-Qasim Thabit dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja kita awali kajian kita dengan ini supaya nanti kita tidak banyak berbeda dari sisi mendudukkan kaidah-kaidah bacaan. Karena sebetulnya kaidah ini sudah dipraktekkan oleh generasi-generasi awal, lalu didudukkan teorinya oleh generasi setelahnya. Maka minimal jamaah yang Allah muliakan, minimal ini bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, minimal dia kuasai atau sampai standarnya atau dia pelajari minimal seperti matan Tuhfatul Atfal karangan Imam Al-Jamzuri. Lebih pas lagi sampai hendaknya sanadnya Ki Imam Ibnu Jazari yang wafat tahun 833. Atau minimal belajar dari orang yang mengerti matan itu, syair itu, karena sudah didudukkan di sana. Saya contohkan begini contohnya. Kalau kita ingin mengucapkan contohnya huruf dal atau huruf ta, maka sudah didudukkan oleh para ulama kita bagaimana cara mengucapkannya, di mana tempatnya. Kalau kita paham, maka mustahil kita akan berbeda. Disebutkan di matan Muqaddimah Al-Jazariyah, والطاء والتال والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستقيم. Ta, dal dan ta keluar dari ujung lidah yang ditempelkan di pangkal gigi seri atas. Berarti ujung lidah kita kalau pas menempel di pertemuan gigi dan gusi, gigi seri atas, maka akan terucap ta. Minimal kita ucapkan ta. Lalu ternyata huruf ta dia punya sifat hams, mahmusuha fa hathahu syakhsul sakat. Berarti ada desisnya, sehingga tidak akan terucap ta begitu saja, tapi ada sedikit anginnya ta, ti, tu, at. Tidak bisa kita ucapkan at. Nah, maksudnya afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Nah, maksudnya. Dan semua ini pakar-pakar ini sudah dari dulu diletakkan oleh para ulama kita. Kalau nanti contohnya ujung lidah kita angkat lebih dari pangkal gigi seri atas sehingga ujung lidah kita menempel di gusi, itulah kenapa timbul bunyi ta. Tadi itu afala tatafakkarun. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak ikuti kaidahnya. Ujung lidah kita tempelkan di gusi. Coba kalau kita bilang ka, ti, tu, itu di mana? Odo cincin balanta. Nah, di mana dia? Pasti dia ujung lidah itu menempel di gusi, bukan di pertemuan gigi seri dengan gusi kita. Kalau pas di pangkalnya tak mungkin terucap ka. Oke, berarti kalau sudah ada kaidahnya kita tak boleh bawakan ke bahasa kita, karena Al-Quran dari awal Quran dan Arabiyah, secara pelafalan begitu, secara makna begitu. Baik, kita bacakan insyaallah ta'ala beberapa ada berkenaan dengan kita tilawah. Nah, nanti kalau adab-adab ini tidak dijaga, otomatis akan menjadi catatan atau kesalahan yang perlu diluruskan. Di antaranya adalah adab, jadi sebelum kita tilawah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh dibaca begitu dari yang paling masyhur
Boleh juga dibaca a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Kemudian kita baca basmalah jika kita awali dari awal surat. Disepakati oleh para ulama, kalau kita baca dari awal surat maka kita baca bismillah. Tinggal lagi nanti kalau salatnya jahar berjamaah, apakah dijaharkan atau tidak? Yang lebih sering Nabi lakukan tidak dijaharkan. Kalau kita baca dari tengah surat, seperti membaca ayat kursi setelah salat. Kita selalu baca setelah salat fardu, kita baca ayat kursi supaya nanti kita masuk syurga insyaallah taala. Ayat kursi ayat 255. Ayat Q3 di halaman pertama juz 3. Nah, apakah nanti kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau kita cukupkan hanya dengan a'udzu billah, kita berhenti lalu disambung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Sepakat para ulama keduanya boleh. Tinggal lagi mana yang lebih kuat pendapatnya, mana yang lebih rajih. Dan kita lebih cenderung ke pendapat yang mencukupkan hanya dengan isti'adzah saja tanpa membaca bismillah. Tapi yang baca bismillah sebagaimana dalam mazhab Syafi'i juga dibaca meskipun kita dengar surat, maka ini sah-sah saja. Baik. Kemudian juga kita membaca dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil, kita senandungkan, kita lantunkan. Dibaca dengan tartil, dibaca dengan santai, tidak tergesa-gesa. Boleh jadi dibaca cepat, cuma tidak ngos-ngosan. Yang disebut dengan bacaan hadr, agak lebih cepat dari bacaan biasa. Seperti biasanya bacaan tarawih di Masjidil Haram, apalagi kalau dibaca oleh Syekh Sudais atau Syekh Abdullah bin Abad Al-Juhani. Ini agak cepat mereka membaca, tapi semua makhrajnya jelas. Ya mungkin kalau kita contohkan kurang lebih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau baca ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, agak cepat dari bacaan yang biasa. Bahkan untuk jaiz mereka tak baca. Seperti tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Agak cepat dari bacaan biasa. Baik. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan yaitu berusaha untuk memperindah suara tatkala membacanya. Quran itu sudah indah meskipun tidak kita perindah dengan suara kita. Tapi keindahannya akan rusak kalau kita baca tidak sesuai hukumnya. Maka di sini kita usaha untuk memperindah suara kita. Cuma ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan, khusus dalam pembawaan irama. Yang pertama sekali yaitu irama yang dibuat-buat. Terkesan irama itu tidak datang adabi, tapi terkesan dipaksa-paksakan. Salah satu bentuk memaksakan irama adalah suara kita paksakan untuk mirip dengan bacaan salah satu syekh, padahal suara kita jauh dari itu. Tapi kalau memang datangnya, alhamdulillah, ada kemampuan kita dan tatkala kita mendatangkannya, contohnya dalam rangka untuk membuat hati makmum di belakang lebih betah untuk salat, agar contohnya lebih indah, bukan untuk dikatakan, oh ya rumah fotokopi Masyarakat Siti Payakumbuh. Bukan itu, adalah bukan itu. Tapi murni untuk membuat orang lebih cinta ke Quran, tak ada masalah. Disebutkan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tatkala Nabi puji bacaan beliau, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud, sungguh engkau dianugerahi suara indah sebagaimana suara indah Nabi Daud alaihi salam.
Jawaban beliau ke Nabi setelah itu, Ya Rasulullah, law kuntu a'lamu bimakanika la habbartu laka tahbira. Wahai Nabi, andai aku tahu engkau menyimakku, sungguh ku perindah lagi untukmu. Padahal bacaannya sudah indah dipuji oleh Nabi. Tapi boleh diperindah lagi seperti ditambah sedikit dalam rangka untuk membuat atau terhibur orang yang di belakang, terhibur dengan keindahan suara yang mendukung indahnya Quran. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Atau irama dibuat-buat. Irama dibuat-buat berarti nanti akan berlebih-lebihan. Cengkoknya dilebihkan, itunya dilebihkan, seakan-akan Al-Quran hanya jadi bahan untuk mengiklankan indahnya suara kita. Bukan malah sebaliknya, kita ingin ibaratnya memperkenalkan atau menyampaikan kepada orang Al-Quran itu memang indah, apalagi jika didukung oleh suara yang merdu. Yang ketiga, berarti ada irama dibuat-buat, irama berlebihan. Ada irama yang mirip dengan lagu, dengan nyanyi. Maka ini juga tidak boleh. Contohnya nanti orang Jawa ambil ini irama Jawa, orang Minang dibawakan pula seperti lagu Minang, tidak boleh dia. Yang keempat, irama yang mengorbankan hukum tajwid. Gara-gara irama lalu kita selisihi hukum tajwid. Contoh, seperti kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Mu dengan sa sama-sama matlabi. Cuma terkadang ketika kita akan rukuk dipanjangkan sedikit sebagai tanda kita sudah selesai. Ditambah pula dengan variasi imam tertentu yang kita anggap indah. Agaklah contohnya dia baca dengan meniru di awal suara Syekh Sudaik contohnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dipanjangnya cuma tapi pas nanti inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Contohnya, anisanya sudah berlebih panjangnya ini. Hanya ingin untuk memperindah suara di belakang, ini tidak boleh. Kalau nanti akan memperindah suara di belakang, cari yang memang cocok dia. Macam kita baca contohnya Wat-tini waz-zaitun alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Boleh karena ada mat alif disukun di belakang. Tidak boleh dipaksakan pada yang tadi. Karena tajwidnya tidak mendukung. Oke. Kemudian juga di antara adabnya adalah yaitu konsisten dengan hukum tajwid dan menjauhi lahan. Lahan ini kesalahan dalam bacaan, baik jali atau khafi. Khafi kesalahan ringan, apalagi kesalahan berat. Ustaz, bagaimana kita mengkategorikan kesalahan ini kesalahan berat, parah atau kesalahan ringan? Kesalahan jali umumnya kembali kepada dua hal. Yang pertama sekali huruf, yang kedua harakat. Kalau kesalahannya di huruf ada tiga. Yang pertama sekali mencopot huruf. Huruf itu ada tapi tidak ada. Maksudnya huruf itu sebetulnya ada dalam tulisannya, tapi pas kita baca tak ada. Ini namanya mencopot huruf. Seperti orang baca surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal-'asr. Ra-nya mana? Atau seperti di ayat kursi disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, ra-nya sudah ada. Dotnya mana? Berarti harus kita bunyikan dot di belakang karena tidak copot hurufnya. Cara membunyikannya dengan menambahkan sifat al-khawah dan istiqomahnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Ini dia, Anda di belakang. Kalau tidak copot ya. Ya. Contoh lain, kalau kita contohnya berhenti di kata yang ujungnya hamzah setelah ma, seperti kata as-sama contohnya. Lalu kita berhenti tidak dengan menekan atau menahan nafas. Contohnya fis sama. Ini baru hamzahnya mana? Hamzahnya ditahan. Fis sama. Nah, ini baru ada dia. Kalau tidak nanti hilang hamzahnya. Kemudian yang kedua, menambah huruf. Hurufnya tidak ada tapi malah ditambah. Ini seperti contohnya orang membaca sesuatu yang tidak ada tasydidnya tapi ditasydidkan. Seperti dia baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, itu. Berarti dia tasydidkan dal yang di ujung padahal tidak ada tasydidnya sama sekali. Kalau ditasydidkan maknanya ada dua huruf, satunya sukun, satunya berbaris. Nah, ini juga akan salah jadi. Yang ketiga, dan ini yang sering mengganti huruf, menukar huruf dengan huruf lain. Seperti contohnya membaca di Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Ha berubah menjadi ha. Ini mengganti huruf dari salah jadi. Jika salah jadi ini terjadi di imam tatkala baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun, batal salat orang yang lebih qari di belakang makmum, di belakang imam ini. Dan begitu pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tidak boleh bagi berimam kepada yang lahan begini. Kalau kita tidak keluar dari sah, berarti kita ada dua pilihan. Kita baca saja lagi sendiri dan tidak bertopang kepada bacaan imam, atau kita masih seperti ikut dengan imam, tapi sebetulnya dari awal kita sudah memisahkan diri. Gerakannya saja yang sama, tapi dari awal kita tidak akan berimam lagi ke orang yang seperti ini. Maksudnya tetap isaf. Kalau nanti keluar bisa terjadi fitnah dan segala macam, tapi dari awal kita sudah berniat untuk keluar dari jamaah dan salat sendiri. Baik, ini lahnun jari pada huruf. Lahnun jari pada harakat sama seperti tadi, yaitu menambah harakat. Harusnya tidak ada harakatnya lalu ditambah. Seperti contohnya, seperti ra yang sukun tapi dikasih baris, ya. Atau ra yang harusnya berbaris tapi disukunkan, ya. Ini termasuk salah jadi. Yang berbaris disukunkan, atau yang sukun dikasih baris. Contoh seperti ghairil maghdubi alaihim, lalu dipantulkan macam ini seakan-akan dia fathah. Ghairil maghdubi alaihim, ini salah jadi. Ya. Atau seperti tadi contohnya, yang harusnya tidak bertasydid dikasih tasydid, yang harusnya dia tidak tasydid atau bertasydid tapi tidak ditasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah jadi bisa batal salat. Kemudian juga mengganti harakat, bisa salah jadi juga. Seperti orang ini saya dengar betul di Mesir malah orang baca firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia sambung. Padahal barisnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Ya. Nah, ini juga salah jadi. Kemudian ini berhubungan dengan salah jadi parah, bisa membatalkan salat. Adapun salah yang khafi, maka ini berkenaan dengan sifat huruf yang tidak sempurna. Contoh seperti huruf yang tebal harusnya tebal tapi dia tipiskan. Huruf yang qalqalah harusnya dia qalqalahkan tapi dia tidak qalqalahkan. Atau huruf yang tidak qalqalah dia qalqalahkan. Seperti orang yang
Contohnya dia membaca surat Al-Fatihah, maghdu dia qalqalahkan tapi dia tidak. Ghairil maghdu contohnya. Ini dia qalqalahkan. Atau seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia qalqalahkan lam. Dia tidak menambah huruf, tapi dia memasangkan ke huruf lam apa yang bukan sifatnya. Atau pada Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabbil. Ini sebetulnya bukan juga sifat pada lam. Atau contohnya begini, pada mat yang harusnya disamaratakan panjangnya tapi tidak disamaratakan. Seperti mat arif sukun yang di akhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendek saja. Lalu pas yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dia panjangkan, ini panjang, yang tadi pendek saja. Atau contoh lain juga disampaikan oleh Imam Ibn Jazari, menambah getaran huruf ra lebih dari yang semestinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga bagian dari kesalahan. Baik. Kemudian adab yang lain yaitu menghindari ayat-ayat dalam tilawah. Ayat tilawah ini diantaranya adalah terlalu tahqiq, terlalu terbebani dalam membaca. Nampak dia terkala membaca ini terbebani, seperti terlalu membuka mulut terkala fathah, terlalu menekan-nekan dalam membaca. Ya. Seperti contohnya, kalau dibelajar oke lah ya, dibelajar ketika setoran ke dulu oke. Tapi nanti kalau kita tilawah biasa tidak akan kita lakukan demikian. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia betul dalam sisi pengajaran. Tapi kita juga kalau bacaan biasa tidak boleh begitu. Disebutkan mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi bila ta'assufi. Disempurnakan tapi tak harus terbebani. Dan lembut dalam mengucapkan tanpa ada berlebihan, sikap berlebihan. Tapi ini tentu butuh latihan. Kemudian juga memperhatikan waqaf dan ibtida. Boleh jadi salah jarinya bukan di huruf, tapi salah jarinya adalah di waqaf. Tidak pas kalau kita berhentinya, sehingga nanti kalau tidak pas berhenti, makna dari kalimat itu menjadi bertukar. Seperti ini contohnya, kita ingin membagi harta warisan. Satu anak perempuan, maka dia mendapat setengah dari harta. Disebutkan di ayat 11 surat An-Nisa, disebutkan fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan tuanya satu, maka dia dapat setengah dari harta. Lalu sambungnya, dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 kalau ada anak. Berarti sudah titik di kalimat wa in kanat wahidatan falahan nisf. Oke, ini sudah titik ini. Jangan disambung dengan yang setelahnya. Karena kalau disambung macam ini jadinya. Kalau anak perempuan itu satu orang, maka dia mendapatkan setengah gabung dengan jatah ayah dan ibu. Berarti ayah ibu tambah anak dapat setengah. Ketika sama kita wakaf. Macam ini contohnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi. Maksudnya menzalimi anak kita nanti